Ya, udah siap ya semuanya ya? Kalau Sudah siapin modul PKN-nya? Sudah siapin modul PKN-nya? Mana modulnya? Sudah siap? sudah Ya. ini. Nah, sekarang semuanya dengarkan Ustadzah ya. Dengarkan Ustadzah Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang Ustadzah sayangi, hari ini pembelajaran PPKN. Nah, kita masih belajar tema 6, yaitu materinya apa tadi? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hari ini Ustadzah akan membahas soal yang ada di modul, ya. Sekarang semuanya buka modulnya halaman 8 dan siapkan alat tulis. Mbak Syifa, dibaca Mbak Syifa nomor 1 soalnya. Anak dalam keluarga harus dipenuhi oleh siapa Mbak Syifa? orang Tadi Mbak Syifa jawab oleh orang tua ya. Nah, jadi itu apa saja sih hak anak? Ustadzah pernah menerangkan ya. Hak anak itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan ya. Nah, kalau di rumah ya, di lingkungan keluarga, hak anak harus dipenuhi oleh orang tua ya. Ditulis yuk semuanya. Sebentar. Nah, itu ada nggak, kelihatan nggak di layar jawabannya? Sekarang yang nomor 2 Mbak Afisa sayang dibaca. berbakti kepada orang tua dalam kewajiban anak di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga. Nah, karena di keluarga kan ada orang tua, ada ayah, ada ibu. Kewajibannya kita apa? Berbakti kepada orang tua ya. Semuanya sudah berbakti belum kepada orang tua? Ya. Oke, sekarang nomor 3 Mas Faiz, coba dibaca Mas Faiz. hak anak disahkan oleh PPP. Nah, yuk dibaca yuk nomor 4 yuk. Dalam konvensi hak-hak anak, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial disebut hak. Nah, dengarkan Ustadzah semuanya. Dalam konvensi hak-hak anak ya, hak memperoleh pendidikan, hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial disebut hak apa? Nah, sekarang anak-anak semuanya dibuka modulnya halaman 2. Di situ ada jawabannya. Coba, itu ada jawabannya di halaman 2. Cari hak memperoleh pendidikan, standar hidup yang layak untuk tumbuh kembang. Iya, apa jawabannya? Hak tumbuh kembang. Ditulis nomor berapa? Berarti nomor 5 ya, Mas Viko. Dibaca sayang Mas Viko. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut hak apa kewajiban? Kewajiban. Ya, ditulis. Selanjutnya nomor 6 Mas Jetro. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam apa ya? Undang-undang. Undang-undang, betul. Ya, ditulis diatur dalam undang-undang.
setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban, semuanya itu sudah diatur di dalam undang-undang, semuanya ada di situ ya. Kewajiban setiap warga negara, kemudian juga hak setiap warga negara ada ya. Setiap warga negara misalnya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya, yang ada di kemudian berhak untuk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu hak sebagai warga negara yang terdapat di dalam undang-undang ya. Nomor 7, Mas Farel. Kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja disebut apa? Kewajiban atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya, betul. Tanggung jawab. Jadi, setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada bermacam-macam ya. Ada beberapa jenis tanggung jawab. Tanggung terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Nah, coba nih, Ustazah mau tanya, contoh tanggung jawab terhadap Tuhan misalnya apa? Sholat, betul. Tanggung jawab terhadap keluarga ya, itu menjaga nama baik keluarga. Gimana caranya menjaga nama baik keluarga? Caranya adalah dengan bersikap sopan santun. Selanjutnya nomor 8, Mas Arvin. Baca Mas Arvin. Setiap warga negara berhak memperoleh sertifikat saat berusia 17 tahun untuk identitas diri. Nah, apa ya namanya ya? Identitas diri kalau udah berusia 17 tahun? SIM, bukan SIM. Kalau SIM STNK, KTP. STNK bukan. Apa ya? KTP. Nah, KTP. Nah, kalau berusia 17 tahun itu wajib memiliki KTP. Mas Najmi, coba dibaca nomor 9, Mas Najmi. Kewajiban setiap warga negara adalah. Nah, kewajiban setiap warga negara. Tadi hak dan kewajiban setiap warga negara itu diatur di dalam mana ya? Undang-undang. Undang-undang. Membayar pajak. Nah, membayar pajak, mentaati hukum, membela negara. Kalau nggak cukup di bawah nggak apa-apa. Nanda, baca Mas Nanda nomor 10 sayang. Ciri manusia yang beradab adalah. Nah, ciri manusia yang beradab adalah apa? Memiliki rasa Tanggung jawab. Iya, ditulis ya nomor 10 ya. Memiliki tanggung jawab. Sudah. Apa yang kamu ketahui tentang Hak adalah sesuatu yang layak kita. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, dinyalain mikrofonnya terus dibaca. Nomor 2. Sebutkan 4 macam hak yang merupakan hak anak sebagaimana kesempatan hak-hakan konvention on citizen. Ya, sebut 4 macam hak yang merupakan hak anak sebagaimana kesepakatan konvensi hak-hak anak atau Convention on the Rights of the Child. Nah, apa saja? Dan tadi di soal yang isian kan ada ya, konvensi hak-hak anak itu disahkan oleh siapa? Oleh PBB. Nah, maka ada 4 saja. Nah, itu ada 4 ya. Kalian sebutin, tapi nggak usah pengertiannya nggak usah ya. Disebutin hak-haknya aja.
Apa saja berarti hak kelangsungan hidup, kemudian hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Betul. Yuk ditulis yang nomor 2. Mbak Afisa deh, Mbak Afisa. Mbak Afisa nomor 3, Mbak Afisa dibaca. Tuliskan cara yang bisa kamu lakukan sebagai anak untuk memenuhi hak orang tuamu. Tulis membantu orang tua. Membantu orang tua, mematuhi orang tua, kemudian menyayangi orang tua. Belum. Dibaca Mas Farel. Dapat melalaikan kewajiban mematuhi tata tertib sekolah. Melalaikan itu berarti artinya tidak mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya apa? Berangkat ke sekolah terlambat. Ya kalau pas tatap muka ya maksudnya. Nah, kalau pas daring apa? Misalnya tidak mengerjakan tugas, Memakai seragam salah. Memakai seragam yang tidak sesuai. Nah itu juga salah satu perbuatan yang lalai untuk mematuhi tata tertib sekolah. Akibatnya apa kalau kita melalaikan tata tertib sekolah? Maka akan tidak bisa mengikuti pelajaran, kemudian prestasi menurun ya. Nah, boleh juga ditambahi biasanya kalau terlambat sekolah, berangkat sekolah, gimana? Mendapat hukuman. Iya, boleh. JJ, baca JJ. Sebutkan jenis tanggung jawab yang kamu ketahui. Minimal 3 saja. Apa saja tanggung jawab? Saya sudah pernah menerangkan loh di video pembelajaran. Apa saja ya? Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ya ditulis ya dari soal yang tadi ya, yang isian kan yang 1 sampai 10 sudah paham. Kemudian yang uraian juga tadi 1 sampai 5. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Coba kalau sudah paham, Ustadzah mau tanya sama Mas Faiz. Petro. Ciri manusia yang beradab itu apa? Ciri manusia yang beradab itu apa? Memiliki tanggung jawab. Ya, memiliki rasa tanggung jawab ya. Kemudian Ustadzah mau nanya ke Mas JJ. Konvensi hak-hak anak atau Convention on the Rights of the Child itu disahkan oleh siapa? PBB, betul. Bangga ya. Ya. Sudah tutup dulu. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Ustadzah ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya sayang ya. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat mengaji, semangat menuntut ilmu meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, Ustadzah minta semuanya di rumah yang nurut sama orang tuanya, sama ayahnya, sama ibunya, sama uminya, sama abinya, yang nurut ya sayang ya. Ya. Nah, Ustadzah akhiri pembelajaran PPKN hari ini. Jawaban yang sudah ditulis nanti difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ustadzah Nisa. Oke? Ya. Nah, sekarang semuanya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran PPKN selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan boleh. Wabarakatuh. wabarakatuh. Yo.